Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waone Saya Channel dalam edisi pelajaran IPA kelas 8 tentang pembahasan soal sederhana tekanan zat padat. Selamat menyaksikan. Dalam edisi menjawab soal sederhana tekanan zat padat kelas 8 bersama Waone Saya Channel. Tekanan pada zat padat dapat menggunakan rumus P sama dengan F dibagi dengan A. P sama dengan besar tekanan bersatuan Newton per meter persegi atau PA yang dibaca Pascal. F sama dengan gaya bersatuan Newton dan A sama dengan luas bidang tekan bersatuan meter persegi. Suatu kolam renang memiliki ukuran luas dasar panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Jika kolam terisi penuh air, memiliki gaya berat sebesar 120.000 Newton. Pada kondisi air kolam penuh, maka kolam renang tersebut akan menekan permukaan tanah sebesar. Nah, di sini kita lakukan langkah diketahui, ditanyakan, jawab. Perhatikan juga kata kunci soal, yaitu ada luas, ada gaya, di sini ada gaya dan ada tekanan di sini. Nah, di sini dalam kalimatnya adalah pada kondisi air kolam penuh, maka kolam renang tersebut akan menekan permukaan tanah sebesar. Maka di sini kata kuncinya adalah tekanan. Kita lanjutkan. Diketahui A sama dengan luas, yaitu luas itu diperoleh dari panjang 10 meter dan lebar 6 meter sama dengan 60 meter persegi. Jadi panjang dikali lebar, yaitu 10 dikali 6 meter sama dengan 60 meter persegi. F sama dengan gaya. Di sini gaya itu sama dengan berat. Maka di sini berat bendanya adalah 120.000 Newton. Ditanyakan berapa besar tekanan, atau dalam kalimat adalah pada kondisi air kolam penuh, maka kolam renang tersebut akan menekan permukaan tanah sebesar. Nah, sehingga kita buat pertanyaannya adalah P sama dengan tekanan. Nah, kita telah memiliki rumus, yaitu P sama dengan F dibagi dengan A. Langkah berikutnya adalah kita akan ganti huruf F ini dengan angka yang sudah ada, yaitu 120.000 Newton dibagi dengan A-nya adalah 60 meter persegi. Maka diperoleh 120.000 dibagi 60. Kita akan mendapatkan angka sebesar 2000 PA atau 2000 Newton per meter persegi. Nah, itulah jawaban dari soal yang pertama. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian bisa memahami pembahasan soal ini? Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikut. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini ada 4 buah gambar, 1, 2, 3, dan 4. Jika besar gaya yang diberikan pada keempat benda tersebut adalah sama, maka sesuai arah gaya,
benda yang memiliki tekanan secara berurutan dari kecil ke besar adalah, jadi di sini yang ditanyakannya adalah urutkan besar tekanan dari keempat benda tersebut dari yang tekanannya terkecil sampai ke tekanan yang terbesar. Maka ini jawabannya adalah bahwa kita harus mengingat besar tekanan akan sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik terhadap luas bidang tekan. Itu yang sudah kita dapatkan pada persamaan atau rumus P sama dengan F dibagi dengan A. P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas bidang tekan. Nah, maka pada keempat benda tersebut dapat diketahui karena besar gaya sama dan luas bidang tekan berbeda, maka semakin besar luas bidang tekan, semakin kecil tekanan. Sehingga pada permasalahan di atas, tekanan terkecil sampai tekanan yang terbesar secara berurutan adalah tekanan terkecil ke tekanan terbesar secara berurutan adalah dari mulai gambar 1, 2, 3, dan 4. Ini artinya gambar nomor 1 memiliki besar tekanan yang sangat kecil dan gambar nomor 4 memiliki angka atau nilai tekanan yang lebih besar. Apa sebabnya nomor 1 menjadi lebih kecil? Karena besar gaya F dibagi dengan luas bidang yang lebih besar. Kita lihat bidang 1 adalah di sini memiliki bentuk dasar yang lebih panjang. Kemudian gambar nomor 4 memiliki ukuran luas bidang tekan yang lebih kecil karena ini berupa sudut, sehingga posisinya adalah kita urutkan. Nomor 1 memiliki tekanan terkecil, dilanjutkan nomor 2, kemudian nomor 3, dan nomor 4. Kita lanjutkan. Nah, soal yang ketiga, seorang anak menimbang tubuhnya menggunakan timbangan badan dan diketahui jarum timbangan menunjukkan angka 50 kg. Nah, jika luas sebelah sepatu anak tersebut adalah 100 cm persegi, hitung besar tekanan yang dimiliki oleh anak tersebut apabila besar gravitasi bumi dibulatkan menjadi 10 Newton per kilogram atau 10 meter per detik kuadrat. Nah, ini langkahnya sudah kita bisa gunakan, diketahui. Nah, di sini anak tersebut menimbang berat badannya, artinya anak tersebut sedang mengukur massa. Maka massanya itu adalah sebesar M sama dengan 50 kg. Kita lanjutkan. Jika luas sebelah sepatu anak tersebut 100 cm, maka ada luas bidang tekan sama dengan 100 cm persegi. Jadi ini untuk satu buah sepatu. Kemudian besar gravitasi di sini kita buat apabila besar gravitasi bumi kita tuliskan huruf G sama dengan 10 Newton per kilogram atau 10 meter per detik kuadrat. Pertanyaannya adalah berapa besar tekanan yang dihasilkan oleh anak tersebut? Nah, ini kita bisa lanjutkan dengan menggunakan rumus P sama dengan F dibagi dengan A. Jadi rumusnya buat adik-adik adalah sama yang digunakan pada tekanan zat padat adalah P sama dengan F dibagi dengan A. Kita lanjutkan. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Besar gaya F
sama dengan besar berat benda W. Maka kita bisa menuliskan bahwa F sama dengan W. Nah, berat benda itu W diperoleh dari massa dikali gravitasi. Jadi pada soal ini kita cari dulu besar W-nya. W sama dengan M kali G. M-nya adalah 50 gram dan G-nya adalah 10 Newton per kilogram. Maka 50 dikali 10 sama dengan menghasilkan W sama dengan 500 Newton. Nah, kenapa satuannya ini menjadi Newton? Karena ini kilogram. Ini dibagi dengan kilogram yang di bawah, sehingga kilogram dibagi kilogram hasilnya 1. Dan 1 dikali N sama dengan N, sehingga satuan dari berat adalah 500 Newton. Nah, 11 alas sepatu memiliki luas 100 cm persegi. Maka sepasang sepatu adalah 2 dikali 100. Ini sama dengan 200 cm persegi. Ya, tentunya kaki manusia adalah 2 ya, sehingga menggunakan sepatunya adalah 2. Tuh, kita lanjutkan. Nah, maka besar tekanan yang dihasilkan anak tersebut adalah, kita tetap gunakan persamaan P sama dengan F dibagi dengan A, atau sama dengan W dibagi dengan A. Nah, kita akan ganti W ini dengan angka 500 dari hasil perhitungan tadi. 500, A-nya adalah 200 cm persegi. Nah, 200 cm persegi itu kita ganti dengan satuan meter, ya, karena yang digunakan adalah di dalam satuan meter. Maka perbandingan antara 200 cm persegi dengan perbandingan meter adalah, artinya ini bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm dikali 100 cm. 100 dikali 100 sama dengan 10.000 cm persegi. Maka 200 dibagi dengan 10.000 cm persegi, hasilnya adalah 0,02. Ya, jadi hasilnya adalah 0,02 meter persegi. Sehingga hasil akhirnya adalah P sama dengan 500 dibagi 0,02 menghasilkan angka 25.000 Newton per meter persegi, atau besar tekanan yang dihasilkan oleh anak tersebut adalah 25.000 PA. Nah, demikianlah adik-adik sekalian. Ini adalah merupakan jawaban dari soal yang dibahas pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat adik-adik kelas 8. Selamat belajar dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.